Rumah Chen Yusan. Kakak sulung, kenapa kau di sini? Belum 7 hari. Kakak ketiga. Kakak sulung merindukanmu. Saya ingin datang menemuimu. Kau tidak sehat. Di luar berangin. Jangan sampai masuk angin. Kakak sulung, babi rebus ini. Kau mengajariku cara membuatnya. Cicipi dan lihat apakah rasanya pas. Baiklah, saya akan mencobanya. Ini persis rasanya. Kalau begitu kakak sulung makanlah lebih banyak. Kamu makan juga. Chen Yoshan. Chen Yoshan, aku tahu kau ada di dalam. Kau tidak bisa bersembunyi. Jika kau tidak membuka pintu, aku akan mendobraknya. Kakak ketiga, ada apa ini? Kakak sulung, kau harus membantuku kali ini. Chen Yoshan, mari kita lihat di mana kau bisa bersembunyi. Kakak Hai, tolong beri aku 2 hari lagi. Hanya 2 hari. Aku pasti akan membayarmu kembali setelah 2 hari. Aku tidak percaya padamu saat kau mengatakan itu. Sudah berapa lama kau menunda pembayaran ini? Jika kau tidak membayar hari ini, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Aku akan membayar sekarang. Bayar sekarang. Kakak sulung, pinjami aku uang. Setelah aku memulihkan kerugianku, aku akan mengembalikannya padamu dengan bunga. Kamu berjudi. Kakak sulung, aku benar-benar tidak menyangka akan kalah sebanyak ini. Aku salah, aku bukan manusia. Aku gagal memenuhi harapanmu padaku. Tolong percayai aku sekali lagi. Setelah kau membantuku membayar kembali uangnya, aku pasti tidak akan berjudi lagi setelah ini. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Bantu aku kali ini saja. Kali ini saja ya. Berapa banyak utangmu pada mereka? Tidak banyak. 10 juta. Apa? 10 juta. Kakak sulung, 10 juta ini bagimu. Bukanlah banyak kan? Dulu saat kau mendirikan grup Chen, bukankah kau memberi kami para saudara, masing-masing dari kami beberapa ratus juta? Kau pasti masih punya sisa kan? Saya sudah membagikan semua uang kepada kalian bertiga adik-beradik. Bagaimana mungkin saya masih punya 10 juta? Tidak ada uang, karena dia tidak punya uang. Kalau begitu aku akan mematahkan salah satu kakimu. Kakak adikku punya uang. Kau pernah dengar grup Chen kan? Kakak sulungku mendirikannya sendiri. Dia pasti punya uang. Kakak sulung, cepat berikan uangnya pada mereka. Berikan uangnya pada mereka. Kakak sulung, cepat berikan uangnya pada mereka. Kau tidak akan memberikannya kan? Aku akan mengambilnya sendiri. Wanita sialan, di mana uangnya? Di mana uangnya? Berikan uangnya, berikan uangnya, berikan. Pukul dia. Berhenti memukul. Berhenti memukulnya, berhenti memukulnya. Tolong berhenti memukulnya. Berhenti. Aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika kau tidak bisa meminjam uangnya, sampai saat itu, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Ayo pergi. Pergi. Kakak ketiga, kamu baik-baik saja. Saudara-saudaraku benar. Kau hanya peduli pada kakak kedua. Kau sama sekali tidak peduli padaku. Kau tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Kau sama sekali tidak peduli padaku. Aku akan mencekikmu. Ini adalah adik laki-laki baik yang saya besarkan sendiri. Xiaomi. Villa Chen Xiaomi. Xiaomi, hari ini ulang tahunmu. Kita harus bersenang-senang malam ini. Kita tidak akan pulang sampai mabuk. Kami tidak akan pergi sampai kami mabuk. Kami tidak akan pergi sampai kami mabuk. Xiaomi, siapa ini?
Kenapa mereka duduk di depan pintumu? Jangan bilang, mereka pengemis dari suatu tempat. Lihat penampilannya. Sangat kotor dan bau. Menjijikkan. Xiaomei, kamu sudah kembali. Xiaomei, apakah ini kerabatmu? Siapa ini? Xiaomei, bukankah kakakmu adalah ketua grup Shen? Bagaimana bisa keluargamu punya kerabat semiskin itu? Dia pengasuh keluarga kami. Jadi dia pengasuh. Aku sudah tahu. Keluarga Xiaomei semuanya orang kaya. Bagaimana mungkin mereka punya kerabat semiskin itu? Karena dia pengasuh, maka dia harus melayani kita dengan baik malam ini. Xiaomei cepat buka pintunya Xiaomei. 苏和把这见笑美。 Nani, kenapa kau hanya berdiri di sana? Masuklah dan potongkan buah untuk kami. Nani, apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi potong buahnya. Kenapa kamu melamun pengasuh? Apa kamu belum mau memotong buah? Dan ambil 2 botol anggur. Ada apa denganmu pengasuh? Kamu bahkan tidak bisa memegang sebotol anggur dengan benar. Xiaomei, Nanimu memecahkan anggurmu. Dia harus dihukum berat. Kalau tidak, dia akan berpikir dia adalah majikan di sini. Tidak apa-apa, hanya sebotol anggur. Kita punya banyak di rumah. Kamu tidak bisa bilang begitu. Memecahkan anggur merah itu masalah kecil. Tapi membiarkan pengasuh menginjak-injakmu, itu masalah besar. Ya, dia harus dihukum. Hukum dia. Benar. Hukum dia. Hukum. Berat. Xiaomei, dia bukan kerabatmu kan? Kau tidak akan berani menghukumnya kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku punya kerabat menjijikkan seperti itu? Kalau begitu hukum dia. Xiaomei, kamu tidak benar-benar akan menghukumku kan? Xiaomei pukul dia. Lihat dia sekarang. Bukankah dia terlihat seperti anjing? Saya telah memberikan seluruh hidup saya. Hanya untuk membesarkan 3 orang, tak tahu berterima kasih. Kakak keempat ada apa? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia tiba-tiba pingsan. The film was translated and narrated by M Media. Jangan takut, dia masih bernapas. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kakak kedua. Kakak sulung sudah menderita kanker stadium akhir. Meski dibawa ke rumah sakit, dia takkan sembuh. Hidupnya tidak ada nilainya lagi. Maksud kakak kedua? Maksud kakak kedua. Selagi kakak sulung masih bernapas, biarkan dia membantu kita sekali lagi. Tolong. Bagaimana kita bisa membantu? Kakak kedua, kau terlalu cerdik. Kapan kau membeli asuransi itu?
Jika polis asuransi berlaku, masing-masing dari kita bisa mendapatkan 50 juta. Dengan begini, perusahaanku bisa bangkit kembali. Dan aku bisa melunasi uang pinjaman dari Kakak Hai. Kalau begitu, aku bisa hidup. Hidup foya-foya lagi. Kakak sulung. Kakak sulung. Kakak kedua, kakak ketiga, adik keempat. Tolong cepat bantu. Bawa kakak sulung ke rumah sakit. Apa kau sudah lupa siapa yang membesarkanmu sejak kecil? Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Kau punya hati nurani. Kalau begitu kau bawa kakak sulung ke rumah sakit sendiri. Ayo pergi. Kakak sulung. Jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Aku pasti akan memastikan dokter menyelamatkan kakak sulungmu. Kakak sulung. Bertahanlah sebentar lagi ya. Bertahanlah sebentar lagi. Kita hampir sampai di rumah sakit. Kakak sulung, tolong bertahanlah sebentar lagi. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang terakhir di sisi saya adalah Xiao Jing. Maafkan saya, Xiao Jing. Saya salah sepanjang hidup saya. Terlalu salah. Semuanya. Hari ini, saya ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Ketua Chen. 3 ketua muda Chen belum mengucapkan selamat ulang tahun. Umumkan setelah ucapan ulang tahun. Masalah penyerahan perusahaan kepada tuan muda kedua Chen. Tidak perlu. Sepertinya kakak sulung tidak sabar untuk menyerahkan perusahaan kepada kakak kedua. Bahkan segmen pemberian hadiah dilewati. Kakak kedua, kau akan mengambil alih posisi ketua grup. Selamat. Adik ketiga. Properti dan kendaraan kakak sulung, semuanya akan diwariskan kepadamu. Kekayaan bersihmu tidak kurang dari milikku. Pada saat itu, kakak kedua dan kakak ketiga masih akan membutuhkan perhatianmu yang berkelanjutan. Kakak keempat, mungkin saat itu, kau yang harus menjaga kami. Kakak sulung bilang. Dia memberikan semua tabungannya padamu. Kudengar itu 9 digit. Apa itu benar? Bagaimana bisa itu palsu? Kakak sulung biasanya paling menyayangi adik keempat. Dia pasti meninggalkan yang terbaik untuk adik keempat. Ya. Selamat tuan muda kedua Chen. Tolong jaga kami di masa depan. Selamat tuan muda kedua Chen. Sama denganmu. Siapa orang ini? Berpakaian sangat lusuh tapi berani masuk. Apa kau tidak tahu? Ini adalah anak kelima keluarga Chen. Nona kelima Chen. Dia hanya anak angkat yang tidak diinginkan. Bukan benar-benar anggota keluarga Chen. Lihat, dia mungkin bahkan tidak punya undangan. Dia pasti menyelinap masukkan. Hentikan. Itu Xiao Jing. Apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini adalah ulang tahun kakak sulung. Aku datang untuk memberinya ucapan selamat. Kau datang untuk memberi restu pada kakak sulung. Kau mau klaim aset keluarga Chen kan? Tidak, aku tidak. Chen Jing, aku menyarankanmu untuk tahu diri. Ini keluarga Chen. Aset kakak sulung. Semuanya ditinggalkan untuk kami. Kamu beban yang merugikan uang yang dipungut. Berani mengincar properti kami. The film was translated Itu hanya angan-angan and belaka. narrated by M Media. Apa ini? Kartu ucapanku. Zaman apa ini? Masih membuat kartu ucapan. Dasar udik. Cepat ambil barang-barangmu dan pergi. Xiaojin, kamu jelas tahu kakak sulung tidak menyukaimu. Namun kamu masih datang ke sini untuk membuat masalah. Cepat pergi, pergi. Keamanan bawa dia keluar dari sini. Lepaskan aku. Berhenti. Lihat dirimu. Kau membuat kakak sulung tidak senang lagi. Kau benar-benar pembawa sial. Kakak sulung, jangan marah. Jangan pedulikan pembawa sial ini. Benar, dia terus mempermalukan kakak sulung. Dan dia bicara tentang kebaikan pengasuhan. Kau cuma mau klaim aset keluargaku. Aku tidak punya. Tidak. Kalau begitu keluar. Kakak sulung, ini kartu ucapan yang kubelikan untukmu. Selamat ulang tahun. Hadiah yang begitu lusuh. Dan kau berani memberikannya.
Apa kau mencoba memberitahu semua orang bahwa keluarga Chen kami telah menganiayamu? Xiaojing, aku tidak bermaksud mengkritikmu. Kamu seharusnya memberikan sesuatu yang berharga. Siapa yang mau barang seperti ini? Xiaojing. Aku hanya datang untuk berterima kasih padamu. Karena telah membesarkanku. Jika kau sangat tidak menyukaiku, maka mulai sekarang aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Xiaojing, saya tidak bermaksud mengusirmu. Saya sedang berpikir. Ketika adik saya bilang itu, bagus. Saya rasa kamu hanya ingin memperebutkan warisan, aset keluarga Chen kita. Tidak akan memberimu 1 sen pun. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi anggota keluarga Chen. Pergi dari sini. Sudahlah, apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Aku akan mengungkapkannya melalui tindakan saja. Xiaojing, tunggu sebentar. Kakak sulung ada yang ingin memberitahumu. Kurasa kakak sulung ingin mengumumkan secara terbuka pemutusan hubungan dengannya dan mengusirnya dari keluarga Chen. Kamu benar. Jin, tunggu saja untuk dipermalukan oleh kakak sulung dan menjadi anjing jalanan. Meskipun kakak sulung ingin mempermalukanku, aku tidak bisa pergi. Semua yang terjadi hari ini akan menjadi caraku untuk membalas budi kakak sulung karena telah membesarkanku. Setelah hari ini, aku tidak akan pernah muncul di hadapan kakak sulung lagi. Semuanya. Selamat datang di pesta ulang tahunku. 20 tahun yang lalu, orang tuaku meninggal dunia. Mempercayakan ketiga adik mereka yang masih kecil kepadaku. Dan aku tidak mengecewakan harapan mereka. Membesarkan ketiga adik hingga dewasa. Sekarang, 20 tahun telah berlalu. Misiku juga sudah selesai. Selamat kakak kedua. Selamat tuan muda kedua. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk menyerahkan grup Qin kepada adik kelimaku Qingjing untuk dikelola. Ada apa ini? Bukankah mereka bilang perusahaan akan diberikan kepada tuan muda kedua Chen Yude? Tepat sekali. Kakak sulung, apakah kamu bingung? Kamu bicara omong kosong. Tolong jangan hiraukan semua orang. Kakak sulungku hanya salah menyebut nama. Kakak sulung tidak apa-apa. Ulangi lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Aku telah memutuskan untuk menyerahkan grup Chen yang kudirikan sendiri kepada adik kelimaku Qingjing untuk dikelola. Setelah Qingjing lulus, dia akan langsung mengambil alih posisiku dan menjadi ketua baru grup Qin. Semuanya mohon sambut dia. Kakak, ada apa ini? The film was translated and Kakak kedua narrated cepat by pikirkan M. sesuatu. Media. Selanjutnya, aku ingin mengundang adik kelimaku Qingjing untuk memotong kue bersamaku. Ayo. Kakak sulung sebenarnya menyerahkan perusahaan kepada wanita sialan ini, Qingjing. Kakak kedua, apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu? Chen Yude, bukankah kau bilang kakak sulungmu akan memberimu grup Chen? Ada apa sekarang? Ini pasti salah paham. Kakak tertua paling membenci Chen Jin. Dia tidak mungkin menyerahkan perusahaan kepada Chen Jin. Benar, kakak tertua ingin mempermalukan Chen Jin. Pertama dia akan mengangkatnya, lalu dia akan menjatuhkannya dengan keras. Pasti seperti ini. Sebaiknya begitu. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Xiaojing, kamu telah menderita banyak keluhan selama bertahun-tahun. Jangan takut. Aku akan mengganti semua keluhan yang telah kamu alami. Selamat ulang tahun Ketua Chen. Selamat ulang tahun Ketua Chen. Kakak, selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih. Selamat ulang tahun Ketua Chen. Selamat ulang tahun.
Ketua Chen. Selamat ulang tahun Ketua Chen. Terima kasih sudah datang. Baiklah. Xiao Jing pergi ke ruang tunggu dulu. Aku akan menyusulmu setelah selesai di sini. Baiklah. Baiklah. Kakak tertua. Apa yang terjadi hari ini? Bukankah kau bilang akan mengumumkan secara publik hari ini bahwa kau akan menyerahkan grup C untuk aku kelola? Apakah aku? Tentu saja kau melakukannya. Kakak tertua. Dengan melakukan ini hari ini, kau mencoba mempermalukan Chen Jingkan. Chen Jing adalah orang luar. Dia sudah numpang hidup di keluarga kita lebih dari 10 tahun. Bukan hanya kau kakak tertua. Kami yang lain sudah lama menganggapnya duri dalam daging. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini hari ini untuk mengusirnya. Benar kakak Sulung. Agar dia nanti aset keluarga Chen kami mencoba mengklaim bagian dari aset keluarga Chen kita kepada orang luar. Tepat sekali. Kakak Sulung, apakah kau akan mengumumkan secara terbuka sebentar lagi bahwa wanita sialan ini Chen Jing akan diusir dari keluarga Chen kita? Inilah yang mereka sebut, semakin tinggi kau memanjat, semakin keras kau jatuh. Kakak sulung benar-benar brilian. Brilian. Sangat brilian. Jadi ketika aku menjemput Xiao Jing waktu itu, aku tidak memberinya rumah, melainkan membawanya kembali ke sarang serigala. Kakak tertua kau mau kemana? Perjamuan belum selesai. Apakah aku perlu melapor kepadamu kemana aku pergi? Tidak, bukan itu. Hanya saja, kau belum mengumumkan bahwa aku akan mewarisi grup Chen. Berdasarkan kamu, apa yang membuatmu berpikir bisa mewarisi grup Chen? Kakak tertua. Apa artinya ini? Selama bertahun-tahun, kamu telah menggunakan identitas adik keduaku untuk bertindak semena-mena di grup Chen. Dan kamu juga telah menggunakan posisimu untuk terlibat dalam korupsi dan penyuapan. Sekretaris Yang, sudahkah kamu menemukan apa yang kuminta untuk diselidiki? Semua ditemukan. Kesalahan tuan muda kedua Chen selama bertahun-tahun. Menipu atasan dan bawahan. Menekan karyawan. Korupsi dan penyuapan. Terutama tahun lalu. Proyek kerjasama dengan Huamei Company. Dan bahkan secara diam-diam. Menerima suap puluhan juta. Semua buktinya ada di sini. Kakak tertua. Pasti ada yang memfitnahku. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Grup Chen didirikan oleh tanganmu sendiri. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kakak tertua, kau harus percaya padaku. Kamu bilang kamu tidak melakukannya. Tidak. Baiklah, kalau begitu panggil polisi. Panggil polisi? Kenapa panggil polisi? Bukankah kamu bilang ada yang memfitnahmu? Kalau begitu biarkan polisi menyelidiki secara menyeluruh dan membersihkan namamu. Tidak, aku tidak akan memanggil polisi. Aku tidak bisa memanggil polisi. Jadi itu berarti dokumen ini asli. Kakak tertua, tahun lalu saat aku bekerja sama dengan Huamei, aku memang menerima beberapa keuntungan. Tapi itu bukan puluhan juta. Kakak tertua, kau harus percaya padaku. Aku janji tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Sudah terlambat mulai hari ini. Kamu bukan lagi bagian dari grup Chen-ku. Dan kamu bukan lagi adik keduaku. Kakak tertua, aku salah. Tolong jangan usir aku. Aku janji, aku bersumpah. Aku tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Kehidupan lampau. Kakak tertua. Xiaolan benar. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kesehatanmu sedang tidak baik sekarang. Dan kamarmu dulu di lantai 2. Bagaimana jika kau jatuh saat menaiki tangga? Apa yang akan kami lakukan kalau begitu? Aku... Cukup. Aku masih ada urusan di perusahaan. Jadi aku akan pergi dulu. Aku tidak hanya akan mengusirmu dari grup Chen. Tetapi kamu bisa melupakan tinggal di vilaku lagi. Sekretaris Yang, Ya, telepon pengurus villa dan katakan padanya untuk membuang barang-barang pasangan ini. Buang saja itu. ya. Kakak tertua. Haruskah kau sekejam ini? Kakak sulung. Bagaimanapun juga dia adalah adikmu sendiri. Darah lebih kental dari air. Tidak peduli kesalahan apa yang dia buat sebelumnya, kau tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Apa kau tidak lapar? Makan, ayo makan. Kau makan, ayo makan. Xiaolan, Kamu ini siapa bagiku? Apakah aku perlu kamu memberitahuku cara melakukan sesuatu? kakak tertua Xiola, biasanya yang paling baik padamu. Kau punya hubungan terbaik dengannya. Bagaimana bisa kau memukulnya? Jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa.
Aku juga menyiapkan sebuah hadiah besar untuk Fang Lanlan. Sekretaris Yang, bawakan apa yang sudah kusiapkan untuk Fang Lanlan. Kakak sulung apa yang akan kau berikan padaku? Tentu saja hal-hal baik. Xiaolan, Makan. Xiaolan. 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 Mulai hari ini dan seterusnya. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Kakak tertua aku adik kandungmu. Sudahkah kau lupa apa yang ibu dan ayah katakan padamu saat mereka meninggal dunia? Jika kau mengusirku, bisakah kau menghadapi mereka? Justru karena rasa hormat kepada orang tua kita. Kalau tidak masalah korupsi dan penyuapanmu ini saja, sudah cukup untuk memenjarakanmu selamanya. Sebaiknya kamu jaga dirimu baik-baik, suami. Kakak ketiga, mau kemana? Mengucapkan beberapa patah kata untuk membujuk mereka. Kita tidak mungkin benar-benar membiarkan kakak kedua dikeluarkan dari keluarga Kan. Apa kau bodoh? Kakak sulung punya masalah dengan kakak kedua. Jika dia tidak menyerahkan perusahaan kepada kakak kedua, itu semua keuntungan dan tidak ada kerugian bagi kita berdua. Apa maksudmu? Kakak sulung tak akan beri perusahaan ke kakak kedua. Kau tidak akan percaya. Kakak sulung benar-benar akan memberikan perusahaan kepada cenjing wanita sialan ini. Maksudmu? Tepat sekali. Kakak sulung pasti akan menyerahkan perusahaan kepadamu. Kita berdua. Kau masih yang paling pintar. Kau benar. Kakak tertua pasti punya masalah dengan kakak kedua. Dengan begini, ketika saatnya tiba kita berdua bisa mendapatkan bagian yang lebih besar. Ruang istirahat. Ini ruang santai kakak sulung. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kakak sulung menyuruhku menunggunya di ruang tunggu. Menunggunya. Ruang santai kakak sulung. Seolah-olah kau pantas. Jin, kau perlu memahami tempatmu. Kau hanyalah The seorang film was pengemis translated yang dipungut and kakak tertua. narrated by M. Keluarga Media. Chen memberimu makan. Dan kau pikir dirimu anggota keluarga Chen. Kau hanyalah seekor anjing dari keluarga Chen itu saja. Lihat dia. Dia tidak akan benar-benar berpikir. Kakak sulung akan memberinya grup Chen kan? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Alasan kakak tertul mengatakan itu tadi. Karena dia ingin menikahkanmu dengan ketuali. Ketuali yang mana? Ketuali dari grup Huame itu. Yang wajahnya berdaging. Si botak yang konar menyebabkan kematian 3 istrinya. Ketuali yang mesum itu? Seorang pria botak dengan seorang pengemis. Jodoh yang serasikan. Tidak, dia tidak akan. Kakak sulung tidak akan melakukan itu. Kau pengemis sialan. Jika kakak sulung tidak membesarkanmu saat itu, apakah kau bahkan akan hidup hari ini? Hak apa yang kau miliki untuk memilih? Aku tidak percaya. Aku akan mencari kakak sulungku. Ketua Chen. Suatu kehormatan bisa menghadiri pesta ulang tahun Anda. Ketua Chen kulit Anda. Akhir-akhir ini semakin membaik. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Alasan kakak sulung mengatakan itu barusan. Adalah dia berencana untuk menikahkanmu dengan ketuali. Jadi semua yang mereka katakan itu benar. Baiklah, kalau begitu aku akan sibuk sekarang. Baiklah. Xiao Jing. Jangan kemari. Ada apa? Aku tahu aku bukan adik kandungmu. Jangan samakan aku dengan kakak kedua dan ketiga. Dan adik keempat. Tapi aku sungguh menghormatimu. Aku sungguh berterima kasih padamu. Hari ini di depan semua orang. Saat kau bilang akan memberiku grup Chen. Aku memang menyimpan secercah harapan. Aku merasa kau memiliki preferensi untukku tapi... Sudahlah. Bagaimanapun setelah hari ini. Kita tidak akan bertemu lagi. Tidak. Apa yang kamu bicarakan? Aku sangat berharap. Kamu bisa mengambil alih perusahaan Chen. Jangan berbohong padaku lagi. Tidak ada satupun kata yang kau ucapkan. Akan ku percaya lagi. Xiao Jing kamu. Ada apa denganmu? Bagaimanapun kau membesarku selama lebih dari 10 tahun. Ini, anggap saja ini balas budiku padamu. Ini. Selamat tinggal. Xiao Jing. Aku menyuruhmu mencari tahu keberadaan Xiao Jing. Apakah kamu menemukan sesuatu? Belum. Tapi aku sudah menelepon semua hotel. Jika ada kabar tentang nona kelima.
Aku akan segera diberitahu. Surat macam apa ini yang diberikan Xiao Jing kepadaku? Xiaolin lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku akan selalu menunggumu, Qin Huai. Xiaolin, tunggu aku. Aku pasti akan kembali untukmu. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu. Dulu untuk menghidupi adik-adikku, aku tidak punya pilihan selain membawa mereka ke kota Ninghai untuk memulai usaha. Selama bertahun-tahun, aku juga menanyakan keberadaan Qin Huai, tapi tidak pernah ada kabar. Aku pikir Qin Huai sudah lupa janji dari dulu. Ternyata dia juga mencariku selama ini. Nyonya Wang, nona muda. Pernahkah ada seseorang bernama Qin Huai yang datang mencariku? Atau mengirimiku surat? Aku tidak begitu jelas tentang itu. Tolong pikirkan baik-baik lagi. Surat di rumah, ditangani oleh tuan muda kedua dan tuan muda ketiga. Dan nona keempat. Aku benar-benar tidak tahu. Sudahlah, bahkan jika Qin Huai benar-benar datang ke sini, kau tidak akan mengenalinya. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baiklah, nona muda. Halo Sekretaris Yang. Cek di mana Xiao Mei sekarang. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kakak sulungku adalah ketua grup Chen. Dia tidak punya waktu untuk mengurusi masalah sepele seperti ini. Bagaimana kalau begini, kamu panggil bosmu kemari. Aku akan berbicara dengannya secara pribadi. Memanggil bos kami juga tidak akan membantu. Anda tetap harus membayar tagihan. Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh bosmu memecatmu. Benar, kamu hanya seorang manajer kecil, dan kamu berani berbicara dengan ketua grup Chen. Kakaknya seperti ini. Kamu tidak ingin hidup ya? Panggil bosmu kemari. Ada apa ini? Qin Huai, dokter. Ketua Qin. Orang-orang ini mencoba makan dan kabur. Kamu Qin Huai. Kamu adalah... Aku adik Chen Lin. Chen Xiao Mei. Kamu bahkan pernah datang ke rumahku saat aku masih kecil. Waktu itu, aku baru sekitar 5 atau 6 tahun. Kamu adalah kakak Chen Lin. Ya. Aku tahu. Aku tahu kamu menyukaiku, kakak sulung. Kakak sulung kamu sudah mencari keberadaannya. Aku bisa memberitahumu keberadaan kakak sulungku. Bisakah kamu benar-benar memberitahuku keberadaan Chen Lin? Tentu saja aku bisa memberitahumu, tapi aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Aku bisa langsung memberitahumu keberadaan kakak sulungku. Benar, cepat berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Berlutut dan minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Xiaomei, kamu benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar mengenal pemilik Hotel Huangtin. Aku dengar, pemilik Hotel Huangtin ini adalah pewaris keluarga Qin. Keluarga Qin berasal dari Shangjin, orang terkaya di Ninghai. Bahkan tidak layak disebut di mata keluarga Qin. Apa istimewanya itu? Selama aku mau, selebriti papan atas, dan tokoh-tokoh berpengaruh di ibu kota, semuanya harus menghormati saya. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ketua Qin, nona muda ini dan temannya sedang makan di sini. Mereka memesan anggur termahal hotel, menghabiskan 1.880.000 yuan. Namun saat tiba waktunya membayar kartu mereka tidak bisa digesek. Karena dia adalah kakak Chen Lin, maka tagihan ini dibatalkan. Dimengerti Ketua Qin. Saya akan segera membebaskan tagihan untuk nona muda ini. Dibatalkan. Membatalkan tagihan saja tidak cukup. Hari ini, saya menuntut Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya. Berlutut, berlutut. Cepat berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf.
Berlutut. Berlutut dan minta maaf. Tidak ada yang diizinkan untuk membebaskan tagihannya. Kakak sulung, Anda akhirnya datang. Saya sudah bilang kepada mereka bahwa saya adik Anda, tapi mereka tetap saja tidak mau mengalah. Anda harus membela saya. Ketua Chen, saya minta maaf. Saya gagal mengenali kepentingan Anda. Chenlin, Qinhuai lama tidak bertemu. tahukah kamu sudah berapa tahun aku mencarimu? Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan sekarang. Mari kita bicarakan tentang kita nanti. Baiklah, Kakak sulung, cepat suruh dia berlutut dan minta maaf kepada saya. Saya akan menyuruh yang ini. Berlutut dan meminta maaf kepada nona muda ini. Siapa yang menyuruhmu berlutut dan meminta maaf? Kakak sulung, saya mengerti. Apakah menurut Anda, berlutut dan meminta maaf tidak cukup untuk memuaskan Anda? Kalau begitu saya sendiri yang akan memberinya pelajaran. Kakak sulung, memang seseorang harus berlutut dan meminta maaf. Tapi bukan dia yang harus berlutut dan meminta maaf. Itu kamu? Kakak sulung, apa maksud Anda? Alasan kartumu tidak bisa digunakan adalah karena aku menghentikannya. Kenapa? Bukan hanya aku akan menghentikan kartumu. Aku juga akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu. Kenapa kakak sulung, kenapa? Apakah Anda mendengarkan Chen Jing? Apa yang dikatakan wanita sialan ini? Kakak sulung, tolong jangan percaya padanya. Dia tidak ada hubungan darah dengan kita. Dia orang luar. Dia ingin menabur perselisihan di antara kita. Dia ingin menyakiti kita. Mengapa dia mencoba mengasingkan hubungan kita? Dia ingin. Dia menginginkan aset keluarga Chan kita. Apakah Anda lupa? Ketika dia kecil, dia bahkan mencuri uang dari keluarga kita. Dan Anda menangkapnya basah. Kakak dia yang mencuri uangnya. Bukan aku tidak mencuri. Dia yang lakukannya. Aku benar-benar bodoh. Xiao Jing itu murni dan baik hati. Bagaimana mungkin dia mencuri uang? Mencuri uang, hal semacam itu hanya seseorang seperti Chen Xiaomei. Si tidak tahu berterima kasih itu yang akan melakukannya. Kakak sulung, jangan kira aku tidak tahu. 100 yuan itu dari waktu kita kecil. Kamu yang mencurinya. Tidak. Bukan hanya aku tahu tentang ini. Aku juga tahu bahwa satu sip perhiasan kelas atas di kamarku juga diambil olehmu. Dan kemudian kamu menjebak Xiao Jing. Tidak, kakak sulung, saya tidak mencurinya. Anda sama sekali tidak boleh percaya apa yang dikatakan Xiao Jing. Dia orang luar. Anda harus percaya pada saya. Karena kamu tidak bisa dipercaya. Apa ini? Ini adalah bukti bahwa kamu menggadaikan satu sip perhiasan kelas atas itu. Chen Xiaomei, apalagi yang ingin kau katakan? Kakak sulung, saya salah. Saya tidak akan pernah melakukan ini lagi. Saya tidak akan pernah mencuri lagi. Tolong maafkan saya kali ini saja. Baiklah, ini yang terakhir kalinya. Kakak sulung, tolong maafkan saya. Tamparan ini untukmu. Atas karaktermu yang korup. Atas hatimu yang jahat. Tamparan ini untukmu. Atas ketidakberterima kasihanmu. Atas sikapmu yang tak tahu berterima kasih. Anda gila, kakak. Aku tidak gila. Justru karena aku tidak gila, aku bisa melihat warna aslimu. Dia pembantu keluarga kita. Aku telah memberikan seluruh hidupku hanya untuk membesarkan 3 orang, tidak tahu berterima kasih. Lihat dia sekarang. Bukankah dia terlihat seperti anjing? Chen Xiaomei, mulai hari ini, kau bukan lagi adikku. Dan aku bukan lagi kakak sulungmu. Entah kau hidup atau mati. Entah kau baik atau jahat, itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Tidak, kakak sulung, saya salah. Saya tidak akan pernah mencuri lagi. Saya salah, saya akan berubah. Saya pasti akan berubah. Beberapa hal bisa diubah, tapi karakter tidak akan pernah bisa diubah. Tidak. Anda tidak bisa meninggalkan saya. Anda adalah kakak kandung saya. Anda tidak bisa meninggalkan saya. Aku bukan kakak kandungmu. Aku ATM-mu. Apakah kau pernah benar-benar menganggapku sebagai kakakmu?
Darah yang sama mengalir di antara kita. Kakak, apakah kau lupa pesan ibu dan ayah sebelum meninggal? Mereka menyuruh Anda untuk menjaga baik-baik saya dan kedua kakak laki-laki kita. Saya adalah adik yang Anda besarkan dengan tangan Anda sendiri. Kau masih ingat? Kau adalah adik yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Xiaomei, jangan takut. Sebelum fajar, kakak sulung pasti akan membawamu ke rumah sakit. Saat kau 8 tahun kau demam tinggi. Aku menggendongmu di punggungku. Dan berjalan 10 kilometer ke rumah sakit. Jika bukan karena aku, kau pasti rusak otak karena demam hari itu. Demammu mereda, tapi kakiku penuh dengan lecet berdarah. Hampir saja rusak, dan kau masih berpikir aku berutang padamu. Kakak sulung, saya salah. Jangan tinggalkan saya. Kakak sulung. Kakak sulung. Aku akan membayar makanan ini hari ini. Anggap saja ini membeli putus persaudaraan kita. Jangan, kakak sulung. Apa yang terjadi? Chen Xiaomei diusir dari keluarga Chen. Apakah Anda tidak dengar? Bukankah ketua Chen baru saja mengatakan bahwa dia memutuskan hubungan dengan Chen Xiaomei? Jadi itu berarti Chen Xiaomei bukan lagi sosialita kaya. Tanpa keluarga Chen, dia hanyalah seorang gelandangan. Zhou Hao, Anda tidak akan meninggalkan saya, kan? Chen Xiaomei, apa kamu pikir aku benar-benar menyukaimu? Saat aku bersamamu sebelumnya, itu hanya karena kamu adalah nona muda keluarga Chen. Sekarang setelah kamu meninggalkan keluarga Chen, apa kamu pikir aku masih akan menyukaimu? Bukan begitu. Bukan begitu. Zhou Hao Anda mengatakannya. The film Meskipun was saya tidak punya translated uang, and Anda narrated akan by tetap M bersama Media. saya. Bukan begitu. Nyonya Wang, ada apa? Halo Nona Sulung, tolong cepat kembali. Tuan muda ketiga membawa banyak orang ke rumah. Saya dengar mereka mengatakan sesuatu The film tentang was menggunakan translated rumah untuk and membayar utang. narrated by Aku M mengerti. Media. Ada sesuatu yang terjadi. Aku harus segera pulang. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Tidak perlu aku mengemudi ke sini. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Kakak sulung mereka semua temanku. Mereka datang untuk nongkrong. Teman-teman, Ya. Aku sudah lama mendengar bahwa grup Chan memiliki ketua wanita. Aku tidak menyangka itu adalah wanita semuda dan secantik ini. Aku dengar dia masih lajang. Kenapa kau tidak ikut denganku? Bagaimana jika kau ikut dengan kakak Hai kami? Kami akan memastikan kau terurus dengan baik, sayang. Jangan terburu-buru. Kakak sulungku tidak bermaksud begitu. Aku akan menyuruhnya meminta maaf padamu sekarang juga. Kakak sulung, apa yang kau lakukan? Kakak Hai sangat menghargaimu. Itulah mengapa dia bercanda denganmu. Lagi pula kau sudah 35 tahun. Aku takut kau tidak akan pernah menemukan siapapun yang menginginkanmu dalam hidup ini. Kakak Hai bersedia bersamamu. Itu keberuntunganmu. kamu akan menjualku. Kakak sulung, apa yang kau bicarakan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Cepat minta maaf pada kakak Hai. Kamu ingin aku meminta maaf padanya? Tidak akan pernah. Kalian semua keluar sekarang. Ini rumahku. Kalian tidak diterima di sini. Apa maksud Chen Yoshan dengan itu? Bukankah kau bilang rumah ini milikmu? Kakak Hai, jangan khawatir. Kakakku dan aku sedikit salah paham. Rumah ini tidak akan kemana-mana. Tunggu aku sebentar. Kakak sulung, aku salah. Aku pasti akan berubah di masa depan. Kau adalah adikku sendiri. Jika kau tidak membantuku, aku tidak punya pilihan selain menyerahkan nyawaku kepada mereka. Rumah ini tidak bisa dijadikan jaminan. Aku akan memberimu 10 juta. Tapi kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan berjudi lagi di masa depan.
Baiklah. Terima kasih kakak sulung. Di kehidupan sebelumnya, Ken Yorshan mengambil dariku puluhan juta yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berakhir tanpa uang sepeser pun pada akhirnya. Kakak sulung. Bantu aku sekali saja. Sekali saja. Aku bersumpah demi surga. Aku pasti akan berubah. Membantumu? Tepat sekali. Bukankah kau pernah bilang sebelumnya bahwa kau akan memberiku properti itu dan mobilnya? Seharusnya, rumah ini seharusnya milikku. Kapan aku pernah bilang? Aku akan memberimu properti dan mobilku. Beberapa hari yang lalu. Kau mengatakannya di ruang tamu ini beberapa hari yang lalu. Apa kamu punya bukti? Kakak kedua dan adik keempat juga ada di sana saat itu. Mereka semua mendengarnya. Kalau begitu panggil kakak kedua dan adik keempat ke sini untuk bersaksi untukmu. Kakak kedua dan adik keempat keduanya. Kau usir dari rumah. Di mana aku harus menemukan mereka? Karena tidak ada saksi dan tidak ada bukti fisik, maka apa yang kamu katakan tidak berdasar. Apa maksudmu dengan ini? Aku memberitahumu dengan jelas sekarang. Mobilku. Sama seperti rumah, aku juga tidak akan memberikannya padamu. Aku tidak hanya tidak akan memberimu propertiku dan mobil. Aku juga memutuskan hubungan denganmu. Mulai hari ini dan seterusnya. Keluar dari vilaku. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Apa kau juga mengusirku dari rumah? Ya, Tapi aku adikmu sendiri. jadi. Kamu mengandalkan identitasmu sebagai saudaraku sendiri untuk menguras habis hartaku, hidup menumpang padaku, dan bahkan mencoba merebut rumah yang aku perjuangkan dengan susah payah. Apa kamu ingin aku tidur di jalanan? Kakak sulung aku tidak mau rumah ini lagi. Berikan saja aku 10 juta baiklah. Hanya 10 juta. 10 juta bagimu. Hanyalah setetes air di lautan. Tidak layak disebut. Hari ini jangankan 10 juta. 1.000 yuan pun. Aku tidak akan memberimu. The Chen film was Yoshan, apa kau translated mempermainkanku? and narrated by M. Kakak Hai, Media. aku sungguh tidak mempermainkanmu. Kakak Hai, kakakku paling menyayangiku. Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Kakak sulung, jika aku tidak bisa mendapatkan 10 juta hari ini, mereka tidak akan melepaskanku. Kau tidak bisa hanya berdiri dan melihat. Adikmu sendiri dipukuli sampai mati kan? Di kehidupan sebelumnya, aku tertipu oleh alasan yang sama ini darinya. Berulang kali, berakhir tanpa uang sepeser pun. Dan pada akhirnya, aku bahkan berakhir didorong ke jalan oleh ketiga bajingan, tak tahu terima kasih itu. Dan ditabrak, serta dibunuh oleh mobil. Keluar, urusanmu. Bukan lagi urusanku. Setelah sekian lama, kau bajingan, apa kau mempermainkanku? Kakak Hai, aku sungguh tidak mempermainkanmu. Kakakku memang pernah bilang sebelumnya bahwa dia akan memberiku propertinya dan mobilnya. Rumah siapa ini? Jika kau tidak bisa menyediakannya hari ini, maka kau akan membayar dengan nyawamu. Kakak Hai, tolong beri aku 2 hari lagi. Aku pasti akan membayarmu kembali dalam 2 hari. Kamu sudah diusir dari keluarga Chen. Dengan apa kamu akan membayarku kembali? Kakak Hai, kakak sulungku paling menyayangiku. Dia tidak akan meninggalkanku. Dia hanya marah padaku hari ini. Jika aku memohon padanya lagi, dia pasti akan bisa mendapatkan 10 juta. Begitukah? Kalau begitu aku berjanji. Kakak sulung akan membantuku sekali lagi. Untuk terakhir kalinya. Selama kamu membantuku, aku akan melakukan apapun yang kamu suruh mulai sekarang. Aku akan menjadi sapi dan kudamu. Enya, Karena tidak ada uang. Kalau begitu pukul dia. Ayo. Ayo pukul dia. Kakak sulung, kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja untuk mati. Kakak sulung. Lebih keras. Kakak sulung, selamatkan aku. Kakak sulung. berhenti. Kakak sulung. Aku tahu kamu paling menyayangiku. Kamu tidak tega melihat aku dipukulikan. Cepat keluarkan uangnya dan berikan kepada Kakak Hai. Aku janji aku pasti akan berubah. Maksudku adalah, pukulanmu terlalu ringan. Pukul dengan keras untukku. Hantam aku. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Pukul dia keras-keras. Pukul dia keras-keras. Ketua Chen, jika kamu terus memukulnya seperti ini, nyawa anjing adikmu akan hilang. Terserah, Kakak sulung, kau benar-benar akan diam melihat aku mati. aku tidak berutang apapun padamu. Karena kamu mengabaikan ikatan persaudaraan kita yang dalam, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam.
Kakak hati-hati. Qian Yosan jangan menyakiti Xiao Jing. Jika kamu berani menyakitinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jinlin, jelas aku dan adik keduaku, serta adik keempat kita, adalah kerabat darahmu. Namun kamu mengusir kami dari rumah, tapi sekarang kamu begitu mengkhawatirkan wanita sialan ini. Xiao Jing berbeda darimu. Xiao Jing pada dasarnya baik hati dan berwatak baik. Tidak seperti kalian semua. Kalian semua adalah lintah dan parasit tak tahu terima kasih. Omong kosong, kamu hanya pilih kasih. Dulu kamu memihak adik kedua, sekarang kamu memihak wanita sialan ini. Qian Yosan, kamu tidak punya harapan. Berhenti bicara omong kosong. Bukankah kamu sangat mengkhawatirkan wanita sialan ini? Bawa uangnya untuk menebusnya. Jangan sakiti dia. Aku akan memberimu 10 juta. Kakak sulung, jangan berikan uang itu padanya. Jika kau memberikannya padanya kali ini, akan ada lain kali. Kau tidak akan pernah selesai membayar. Diam wanita sialan. Jika aku tidak mendapatkan uangku hari ini, aku akan membunuhmu. Jangan sakiti dia. Aku akan mengambil uangnya untukmu. Kakak sulung takut sekarang. Bagus, kalau kamu tahu rasa takut, pergi ambilkan aku 50 juta. Maka aku akan melepaskan wanita sialan ini. 50 juta. Benar, sebelumnya 10 juta. Kamu tidak mengambilnya, sekarang harganya sudah naik. Tanpa 50 juta, tunggu saja untuk mengambil mayat wanita sialan ini. Baiklah. Kakak sulung, jangan berikan padanya. Jangan berikan padanya. Diam. Kakak, ayo lari. Mau lari kemana? Wanita sialan berani menggigitku. Aku akan membunuhmu. The film was translated and narrated by M Berhenti. Media. Seseorang melaporkan bahwa ada penyerangan yang disengaja di sini dan insiden pelanggaran batas. Tolong ikut kami. Xiao Lin, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Kakak sulung, selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Kakak sulung, bawa mereka pergi. Kakak sulung, kamu selalu paling menyayangiku sejak aku kecil. Aku ingat ketika kita miskin saat kecil. Kita tidak punya cukup makanan. Kamu selalu melihatku menatap dapur tetangga kita, Daniela. Jadi kamu menjual satu-satunya sisirmu dan membelikanku sebutir telur. Kakak ketiga makan telurnya. Kakak, mari kita bagi rata. Baiklah, kamu makan dulu. Kakak makan. Kamu makan. Makan lebih banyak, agar tumbuh tinggi. Pegang mangkuknya dengan stabil. Kakak ketiga yang asli, sudah mati. Aku tidak lagi punya kakak ketiga. Kakak sulung, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kakak sulung, aku tahu aku salah. Kakak sulung, aku benar-benar tahu aku salah. Kakak sulung, cepatlah. Xiao Jing, kamu kemana saja beberapa hari ini? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tahu kakak sulung tidak menyukaiku. Aku akan pergi sekarang. Xiao Jing, Xiao Jing. Maafkan aku. Kakak sulung sudah tahu. Saat aku masih kecil, kamu tidak mencuri uang keluarga. Perhiasan di kamarku juga tidak dicuri olehmu. Aku tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, dan telah menyakitimu. Aku telah menyakitimu. Aku salah sebelumnya. Aku melakukan banyak kesalahan, dan juga banyak salah paham tentangmu. Tapi sekarang aku sudah sadar. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti dulu lagi. Kakak sulung. Xiao Jing. Apakah kamu bersedia memaafkanku? Kakak sulung, aku. Jika kamu tidak bersedia memaafkanku, itu wajar. Jika itu aku, mungkin aku juga tidak akan bersedia memaafkan. Kakak sulung, apa yang kau katakan? Apakah itu benar atau salah? Tentu saja itu benar. Tapi, bukankah kau akan menikahkanku dengan ketua grup Huamei? Siapa yang mengatakan itu? Itu kakak ketiga. Kakak ketiga bilang bahwa alasan kau di depan banyak orang ingin menyerahkan grup Chan kepadaku adalah untuk menikahkanku dengan ketua grup Huamei. Omong kosong. Aku sama sekali tidak pernah berpikir begitu. Lagi pula, aku sungguh-sungguh ingin menyerahkan grup Chin untuk kamu kelola. Tapi, mengapa? Karena kamu berhati murni dan baik, dan bertekad kuat. Aku percaya, kamu pasti akan mengelola grup Chen dengan baik.
Dan kamu bisa membawa grup Jen menuju kejayaan. Kamu tidak akan menolakku kan? Aku. Kakak sulung, apakah kau benar-benar akan menyerahkan grup Chen kepadaku? Penilaianku tidak akan salah. Xiao Jing, kakak sulung tahu. Kamu tidak mungkin memaafkanku. Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya berharap kamu tidak akan menghindariku di masa depan. Tidak, kakak sulung. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Jika bukan karena kakak sulung waktu itu memberiku sesuap makanan, aku pasti sudah lama kehilangan nyawaku. Nyawaku diselamatkan olehmu kakak sulung. Apapun yang terjadi, kau akan selalu menjadi kakak sulungku. Xiao Jing. Hari ini, aku juga punya hadiah penting untukmu. Hadiah apa? Selamat ulang tahun. Kakak sulung, kau masih ingat ulang tahunku? Selama 20 tahun terakhir, kakak sulung belum bisa mengirimkanmu ucapan selamat. Ini The adalah film kartu was buatan tangan translated dariku. and Ini tidak narrated sebagus by milikmu, M-Media. tapi ini adalah niat tulusku. Lihat, apakah kamu menyukainya? Aku suka. Selama kakak sulung yang membuatnya aku suka. Hari ini, selain kartu, ada juga kue. Kue. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Buatlah permintaan. Kakak sulung, aku merasa hari ini, aku benar-benar sangat bahagia. Setiap hari mulai sekarang, kamu akan sebahagia ini. Xiaolin. Selama 35 tahun terakhir, kamu sudah terlalu banyak menderita. Mulai sekarang, biarkan aku menjagamu. Qin Huai. Terima kasih. Tapi, Tidak ada tapi. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu pengabdianku yang tak tergoyahkan padamu. sebenarnya aku membaca surat-surat yang kamu tulis untukku. Lalu mengapa kamu tidak menghubungiku? Bagaimanapun sudah bertahun-tahun berlalu. Mungkin kamu sudah menikah dan punya anak. Jika aku muncul di hadapanmu saat itu, bukankah aku akan mengganggu hidupmu? Xiaolin. Istriku hanya akan kamu. Aku sudah memberitahu nenek tentang masalah kita. Dia sekarang sangat ingin bertemu denganmu. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Qin Huai. Aku ingin mengatakan, terima kasih sudah menungguku selama 15 tahun. Jika kamu tidak pernah muncul, aku akan terus menunggu. Cincin ini, aku beli 15 tahun yang lalu. Aku menyimpannya bersamaku selama ini. Apakah menurutmu ini terlalu kecil? Sebenarnya ini agak kecil. Kalau begitu aku akan membeli yang lebih besar. Kamu seharusnya membeli yang besar. Tapi jangan buang yang kecil ini. Xiaolin. Jadi kamu bilang ya? Qin Huai. Tolong bimbing aku seumur hidupku. Kakak kedua. Kakak ketiga. Xiaomei, bagaimana kalian berdua berakhir seperti ini? Jangan sebut-sebut itu. Kakak sulung tidak tahu kegilaan macam apa yang merasukinya. Dia tidak hanya tidak membantuku melunasi utang judiku. Dia juga mengusirku dari rumah.
Dan akhirnya dia bahkan menyebabkan aku menghabiskan beberapa hari di dalam. Situasi saya mirip dengan kakak ketiga. Aku baru saja mencuri beberapa set perhiasan dari kakak sulung. Dan dia mengetahuinya. Dia lalu memutuskan hubungan denganku. Dan mengusirku dari rumah. Tidakkah kalian berdua berpikir, kakak tertua sudah berubah? Kakak kedua, kamu juga menyadarinya. Sepertinya kakak tertua telah terkena sihir. Grup Chen jelas merupakan properti keluarga Chen kita. Namun dia ingin memberikannya kepada Chen orang luar itu. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja kita ambil kembali apa yang menjadi milik kita. Bagaimana kita menghadapinya? Kakak sulung sekarang bahkan tidak membiarkan kita masuk rumah. Aku masuk untuk mengambil sesuatu beberapa hari yang lalu. Dan bahkan diusir oleh satpam. Ini. Polis asuransi jiwa. Karena kakak tertua tidak adil terhadap kita, maka jangan salahkan kami jika tidak adil terhadapnya. Kakak kedua, kamu selalu punya lebih banyak ide. Apa yang kamu lakukan? Turun. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan memanggil polisi. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak tertua, kau yang pertama tidak adil terhadap kami. Jadi jangan salahkan kami jika sekarang tidak adil terhadapmu. Kamu akan mendorongku keluar. Agar tertabrak mobil. Siapa yang menyuruhmu memutus mata pencarian kami? Kami tidak punya pilihan selain melakukan hal seperti ini. Omong kosong. Kalian sendiri yang memutus jalan hidup kalian. Yang kulakukan hanyalah mencuri beberapa set perhiasanmu. Dan kau mengusirku dari rumah. Memutuskan ikatan darah kita. Menyebabkan pacarku putus denganku. Dan membuatku kehilangan muka. Chanlin, kau wanita jahat. Dan aku. Proyekku dengan grup Huamei. Yang kulakukan hanyalah mendapatkan sedikit keuntungan darinya. Dan kau mengusirku dari grup Chen. Membuatku seperti anjing jalanan. Bahkan Xiaolan meninggalkanku. Keadaanku sekarang. Semuanya salahmu. Benar sekali, aku hanya meminta 10 juta darimu. Dan kau bahkan tidak memberikannya padaku. Lihatlah luka-luka di wajahku ini. Ini semua salahmu. Kalian semua. Apakah kalian semua lupa? Siapa yang membesarkan kalian? Itu aku. Aku putus sekolah pada usia 15 tahun. Mengorbankan hidupku sendiri. Bekerja siang dan malam. Untuk membesarkan kalian semua. Bahkan ketika aku tidak punya cukup makanan atau pakaian. Aku tidak pernah membiarkan kalian kelaparan. Dan pada akhirnya, aku membesarkan 3 orang tak tahu terima kasih seperti kalian. Cukup. Apa gunanya mengatakan semua ini? Ibu dan ayah sudah meninggal. Jadi kau harus mengambil alih tanggung jawab mereka. Untuk membesarkan kami. Kau bicara seolah-olah kau telah melakukan sesuatu yang hebat. Xiaomei benar, kau membesarkan kami. Itu hanya wajar dan benar. Lagi pula warisan itu seharusnya diwarisi oleh kami. Jika bukan karena kalian, aku bisa saja kuliah. Aku bisa saja memiliki hubungan normal dan menikah. Dan memiliki hidupku sendiri. Tapi aku mengorbankan semuanya. Untuk membesarkan kalian semua. Aku tidak pernah berpikir kalian akan begitu tidak tahu terima kasih, kakak sulung. Aku tahu tidak mudah bagimu membesarkan kami. Seorang kakak perempuan itu seperti seorang ibu. Seorang ibu akan selalu ingin anak-anaknya berhasil. Jetty, tolong bantu kami untuk terakhir kalinya. Dengan nyawamu. Dapatkan kami 50 juta. Benar kakak tertua. Karena kamu tidak mau membagikan asetmu kepada kami. Kau bisa bagikan hidupmu pada kami. Jika kamu meninggal dalam kecelakaan mobil hari ini, polis asuransi ini akan berlaku. Masing-masing dari kita akan menerima 50 juta. Kakak sulung, kau selalu menyayangi kami bertiga bukan? Kau tidak akan tega melihat kami menderita kedinginan dan kelaparan setiap hari. Jadi, kau mati saja. Dan biarkan kami bertiga hidup dalam kemewahan baiklah. Kalian sekelompok binatang, kakak sulung. Karena keadaan sudah seperti ini. Kenapa kita tidak memperjelas kematianmu? Bukankah kamu sedang mencari anak itu Qin Huai? Apa maksudmu? Anak laki-laki Qin Huai itu cukup setia padamu. Aku dengar, setelah dia lulus dari universitas, dia terus mencarimu. Dan dia bahkan kembali ke desa setiap bulan untuk mencari. Akhirnya aku tidak tahu bagaimana dia mengetahuinya. Dia menanyakan tentang rumah kami di Ninghai. Dia datang ke rumah kami mencarimu. Coba tebak, bagaimana kami memberitahunya? Apa yang kamu lakukan? Kami menyuruh satpam memberitahunya.
Tidak ada keluarga bernama Chen di sini. Keluarga ini bernama Li. Mengapa kamu melakukan itu? Chanlin, apa kau pikir kami bodoh jika kau menikah dengannya dan punya anak? Apakah kau masih mau dengan sukarela meninggalkan semua asetmu kepada kami? Jadi, kamu ingin aku mati sendirian? Kakak sulung, jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Kami hanya ingin kamu menjalani masa tuamu dengan tenang. Kakak sulung, aku tidak sekejam mereka. Aku bahkan memperkenalkan kakak Hai padamu. Aku tidak bilang aku ingin kau mati sendirian. Kamu benar-benar bukan manusia. Selama kamu meninggal, kami akan menjadi ahli waris hartamu. Ditambah polis asuransi ini, itu sudah cukup untuk seumur hidup. Kita akan hidup mewah. Jati kakak, tolong bantu kami. Untuk terakhir kalinya ini, kamu akan menerima balasan atas ini. Kau abaikan ikatan persaudaraan kita dan mengusir kami bertiga dari rumah. Tepat sekali, karena kau tidak berperasaan terhadap kami. Maka jangan salahkan kami jika kami tidak adil padamu. Bahwa kau telah mencapai titik ini sepenuhnya salahmu sendiri. Jangan salahkan kami. Kakak, bukankah kau selalu merindukan ibu dan ayah? Sekarang, kami mengirimmu untuk bertemu ibu dan ayah lebih awal. Kau seharusnya berterima kasih kepada kami. Aku memang menyalahkan diriku sendiri. Orang tua kita meninggal lebih awal saat itu. Aku tak peduli pada kalian bertiga yang tak tahu terima kasih. Kakak sulung, apa yang kamu katakan sekarang tidak ada gunanya. Setelah kami selesai denganmu, kami akan mengirim Chen Jing untuk menemuimu di jalan menuju mata air kuning. Semua asetmu akan menjadi milik kami. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Halo, Halo Xiao Jing. Apakah kakak sulungmu sudah kembali? apakah terjadi sesuatu? Tidak, dia belum kembali. Aku sudah menelepon, tapi tidak bisa tersambung. Apa? Ayolah, ayolah. Mati. Xiaolin, Mengapa kamu masih merawatku? Lukamu lebih parah dariku. bukan apa-apa, hanya luka kecil. Xiaolin, Apa yang terjadi pada mereka? aku sudah menyerahkan mereka ke polisi. Ada kesaksian manusia dan bukti fisik. Kali ini, mereka tidak akan lolos. The Aku benar-benar gagal. film Aku was membesarkan mereka translated selama and 20 tahun, narrated by hanya M. untuk Media. membesarkan 3 anak tak tahu terima kasih. Ini bukan salahmu. Kakak sulung telah bekerja keras sepanjang hidupnya, dan akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Grup Chen. Ketua Chen, grup Chen terdaftar hari ini. Bolehkah saya bertanya apa pendapat Anda? Ketua Chen, karena Anda berada di kota Ninghai, di antara 10 perusahaan teratas, satu-satunya pengusaha wanita, apa yang ingin Anda katakan? Yang ingin kukatakan adalah ini, bahwa grup Chen bisa mencapai posisinya hari ini, bukan karena aku, melainkan kakak sulungku. Kakak sulungku adalah wanita yang benar-benar hebat. Pada usia 15 tahun dia terpaksa putus sekolah. Kamp penjara. Dan dengan tangan lembutnya yang halus, secara pribadi membesarkan 4 adik, dan mendirikan grup Chen. Selama bertahun-tahun ini, dia juga telah menanggung kesulitan yang luar biasa, dan kemunduran, namun dia tetap kuat dan baik hati. Dia adalah idolaku, sebagai kakak sulung, dan terlebih lagi ibuku. Dan yang ingin kukatakan hari ini adalah ini, di hari-hari yang akan datang, aku akan menjadikannya tujuanku, dan terus maju dengan tekad yang tak tergoyahkan.